Saya masih ingat waktu kita DPRD itu setelah perpindahan ibu kota di Weda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi kita di podcast Rahim Odiani Channel. Kali ini saya bersama seorang tamu yang luar biasa. Dia adalah Abang Helmi Jen. Siap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat Bang. Amin, amin, amin. Untuk semua sehat insya Allah. Insya Allah. Bang Helmi ini adalah seorang tokoh kelahiran Moreala, satu desa kecil di Patani bagian barat, Kabupaten Halmahera Tengah. Pada tahun itu beliau lahir di sana, kemudian mengenyam pendidikan. Saya dapat informasi beliau berhijrah ke Ternate untuk melanjutkan pendidikan di sana. Lalu kemudian melanjutkan pendidikan lagi ke Jakarta. Abang katanya kuliah di Universitas Kristen Indonesia UKI Jakarta. Betul, betul. Jadi kuliah di UKI, tapi organisasi ekstra kampus itu di himpunan mahasiswa Islam. Haimi ya. Di HMI. Betul. Nah karena itu Abang, saya berharap Bang Helmi bisa menceritakan sedikit Iya, siap. tentang kelahiran Bang Helmi, lalu pendidikannya mulai dari SD sampai dengan di perguruan tinggi. Bahkan Bang Helmi ini juga pernah terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah pada pemilu tahun 2004 Betul. sampai 2009. Nanti sebentar Bang Helmi juga bisa menjelaskan sedikit tentang perjalanan karir politiknya seperti apa. Siap. Nah, saya juga membaca di media cetak ya, bahkan media online. Bahkan ada diskusi di kafe oleh para aktivis bahwa Bang Helmi ini dipercayakan untuk memimpin satu lembaga partai politik yang hebat di negeri ini, yaitu Partai Golkar. Bang Helmi dipercayakan untuk menduduki jabatan sekretaris bidang penanaman ideologi dan wawasan kebangsaan DPP Partai Golkar. Ini satu kebanggaan yang luar biasa. Karena itu untuk lebih menarik diskusi kita pada siang hari ini, saya ingin Bang Helmi bisa menjelaskan sedikit tentang masa kecil dan pendidikan, kemudian karir politiknya. Silakan Bang Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jujur, saya bangga ada podcast yang digagas yang dipimpin oleh Bung Imo ini, wakil Bupati Halmahera Tengah periode yang lalu, dan Ketua Nasdem Halmahera Tengah. Ini satu hal yang menurut saya menggembirakan ya. Terima kasih media untuk memberikan pencerahan kepada kita, informasi-informasi yang aktual terutama di daerah ini satu hal yang penting dengan era yang begitu maju hari ini, informasi menjadi hal yang strategis begitu. Nah, yang kedua soal perjalanan hidup ya. Saya ini mama orang Bicoli, ibu orang Bicoli. Halmahera Timur. Halmahera Timur. Bapak saya orang Moreala, Patani ya, marhum. Bapak mantan Kades Moreala. Mantan kepala desa. Kepala desa Moreala. Terlama mulai zaman saya masih kecil SD itu sampai saya DPRD terpilih waktu periode itu. Itu masih kepala desa? Masih kepala desa. Saya suruh udah istirahat aja. Tahun 2004 itu masih kepala desa? Masih kepala desa. Masya Allah. Jadi terlama. Dipercayakan oleh masyarakat luar biasa ya? Kepala desa sekaligus imam. Imam masjid. Itu jadi memang ya perjalanan dari kecil ya saya di lingkungan yang memang dari desa ya. Bapak kepala desa sekaligus imam ya. Sekaligus imam ya. Nah saya sebenarnya lahir itu di Bicoli. Lahirnya di Bicoli.
Hanya memang di KTP ya kok ditaruh Moreala kan. Di Tapi Halmahera sebenarnya Timur. ya, saya tanya ibu saya waktu masih hidup itu, saya tanya, saya ini lahir di mana? Ibu bilang di Bicoli. Gitu. Dulu tuh masih kecil itu kan di kampung itu kan tidak ada akte kelahiran begitu, ya. Itu. Di Bicoli. Makanya sedikit banyak Bicoli itu juga punya kenangan ya yang juga dalam bagi saya karena itu tempat kelahiran saya. Tempat kelahiran. Ya, Ibu tapi juga saya, orang di sana. Ibu orang Bicoli. Orang Bicoli. Kakek saya orang Bicoli dari ibu ya. Ya, Keluarga juga banyak di Bicoli. Tapi besar saya di Moreala memang. SD-nya di Moreala ya kan. Bapak waktu itu juga dagang selain kepala desa, juga dagang, kopra itu. Kemudian juga apa namanya? Jadi imam. Jadi setelah SD saya selesai di Moreala, ya karena memang rata-rata hampir orang Halmahera itu kalau mau lanjut itu di Ternate. Iya. Walaupun memang di Patani juga sudah ada SMP-nya ya. SMP-nya sudah ada di Sudah ada Patani. Patani. Tapi masih di Patani Gamsungi. Patani Gamsungi. Dan kalau salah itu SMA juga sudah ada di Patani kalau nggak salah itu. Tidak Belum. salah ya. Kalau tahun itu belum. Belum ya. Karena dia angkatan usia seperti Bang Helmi itu dan saya itu kan agak Iya, ada sedikit ini. Betul. Ya, ke Ternate ya numpang di keluarga lah ya. Pertama tinggal tuh numpang di keluarga di Tanah Raja. Ami Hasan Amari itu yang di Weda itu kan ada keluarga juga itu. Amari ya. Bapaknya itu kebetulan keluarga juga. Ternate situ. Saya tinggal di rumah situ lama sekali. Setelah itu kemudian tinggal sama paman saya juga masih SMP itu. Jadi waktu itu SD-nya di Moreala, SMP-nya di udah Ternate. SMP 3 SMEP dulu. SMEP ya. Dulu. Kemudian tinggal juga di Soa, ikut paman juga. Di Soa. Jadi pindah-pindah ini. Ikut paman itu tentara kebetulan Babinsa dulu, Babinsa terakhir pensiun Babinsa Bicoli itu Maba ya. Nanti tinggal di situ juga di Soa itu. Itu ya namanya Soa ini kan tahu air kurang zaman itu. PAM belum begitu. Ini kita kalau mau mandi pikul air itu. Di Ternate nih? Ternate zaman itu pikul air dari tempat apa namanya pompa itu, PAM itu baru bawa ke rumah bisa mandi. Bisa mandi. Itu memang ya perjuangan juga lah gitu. Setelah itu SMA saya di SMA 1 Ternate. SMA 1. Ternate. Tahun berapa? Tahun berapa? 84 85 selesai ya 88 85. Setelah SMA, saya mulai pindah ke Fala Jawa. Fala Jawa 1 ya. Fala Jawa 1. Dulu belum ada Fala Jawa 2, Fala Jawa 1. Iya, iya. Itu paman ya di situ, Mbak Sir itu paman saya. Istrinya almarhum paman saya juga Amari juga, Ibunda Amari. Amari. Jadi memang keluarga lah Amari ini. Saya di Fala Jawa sampai selesai SMA. Tamat ya? Tamat SMA 1 Ternate. Ya. Nah hanya memang perlu juga di Fala Jawa ini, saya ini perlu cerita juga ini. Saya itu, paman saya ini, sama ibu ini, itu punya warung di Gama Lama, warung nasi kuning. Nasi kuning. Nasi kuning. Jadi saya sama ponakan sepupu-sepupu saya itu, dari anaknya Mbak Sir ini, pagi antar ibunda ke pasar jual nasi kuning itu, bawa ke atas ke pasar di Gama Lama itu. Setelah itu pergi ke sekolah. Jadi pagi antar nasi kuning nasi dulu. Kuning. Untuk jualan kan? Tante itu jualan dulu. Jualan di pasar Gama Lama. Pasar Gama Lama, baru setelah itu baru Bang Helmi ke sekolah. Sekolah pagi sama itu ya. sama sepupu-sepupu saya ini ya. Sepupu. Alhamdulillah kita diperlakukan sama. Ini paman saya ini luar biasa, dia tidak membedakan anak dan ponakan. Pokoknya semua sama. Perlakuannya sama. Jadi pagi itu punya kewajiban antar nasi kuning. Gitu. Baru luar biasa. Ke SMA sekolah SMA 1. Pulang sekolah ke pasar lagi. Ke pasar lagi. Bantu jualan. Jualan nasi kuning. Ini juga menurut saya pengalaman yang membuat kita semakin mandiri ya. Mandiri. Kita memang dididik untuk bisa bekerja, cari ilmu lalu bisa bekerja. Akhirnya membentuk karakter dan kita berjuang. betul. Ya, ini menurut saya satu modal ya.
Betul. untuk kemudian lanjut sekolah di Jakarta. Jadi modal saya, menurut saya pengalaman yang ya mungkin generasi akan datang juga perlu juga walaupun mungkin bentuknya lain karena zamannya beda, tapi Beda ya. ini menurut saya ini satu didikan yang bagus ya, pada kemandirian, Iya, iya, kemudian iya. punya jaya juang yang tinggi. Iya, ya. iya, iya. Saya kira itu mungkin SMA. Setelah SMA selesai baru ke Jakarta. Nah ke Jakarta saya masuk di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI). Nah di UKI ini begitu tahun kedua saya mulai berpikir. Itu tahun berapa Bang? Abang ke Jakarta lalu kemudian 85 lah. tahun 1985. Iya 85 itu saya SMP Bang.85. Iya. SMP kelas 2. Iya. 85 saya masuk UKI, 2 tahun kemudian saya bentuk di Jakarta saat itu kan memang ya namanya aktivis politik itu memang ya kalau bukan ekstra ya itu HIMI atau GMKI, GMNI, Kelompok Cipayung. UKI itu yang ramai itu, ekstra itu anak-anak GMKI kemudian GMNI. Iya. Saya kemudian berpikir nggak masuk, sempat masuk GMNI saya saat itu, karena memang nggak ada HIMI saat Nggak itu, ada HIMI. belum dapat informasi soal HIMI Iya. di UKI itu. Saya masuk GMNI waktu itu ketua presidiumnya Pak Kristia Kartika ya, gitu. Ketua presidium. Masuklah di GMNI. Setelah itu kemudian saya mendapat informasi ada teman-teman HIMI ajak juga gitu loh. Tentu saya harus ikut training LK1. LK1. Saya ikut LK1 di Jayabaya saat itu. Jayabaya. Yang kasih materi diantaranya Pak Kaban ya, Bang Kaban. Oh, MS Kaban. MS Kaban itu waktu itu pemateri saya juga itu. Iya. Waktu LK1 ya. LK1 Jayabaya. iya. Setelah LK1 saya berpikir ini di UKI saya mesti perlu hidupkan HIMI. Saya bentuklah sama kawan-kawan itu yang aktivis HIMI juga. Ya. Bentuk HIMI di UKI. Jadi komisariat tunggal. Oh. Jadi semua fakultas kita gabung bentuk HIMI dengan nama Komisariat Tunggal UKI. Nah, gitu. Berapa anggotanya tuh Bang? Ya, cukup Pada saat itu? hampir 100 orang lebih. Luar. Itu pertama itu. Pertama sekali di UKI. Sebenarnya dulu ada juga tapi tidak hidup ya. Itu komisariat pertama yang dibentuk di UKI itu pada saat itu. Komisariat setahu saya komisariat pertama, komisariat tunggal sama kawan-kawan. Penggagas dong kalau gitu Bang. Ya, kira-kira begitulah. Nah, aktivitasnya karena ini kampusnya tentu karena kampus UKI, kita buat aktivitas kegiatan komisariat itu di Masjid Sunda Kelapa. Kajian-kajian. Kajian ya. Itu Dari UKI ke Masjid Sunda Kelapa. Waktu itu kan kita sekretariat kita sebenarnya kan di mana di Cilosari ya, Cilosari sekretariat. Tapi kan kemudian dari UKI ke Sunda Kelapa itu kan dekat. Orang tinggal naik bis saat itu udah bisa Sunda Kelapa gitu, memudahkan transportasi. Jadi teman-teman HMI yang di UKI itu tempat ngumpul, tempat kajiannya itu di Masjid Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Setiap habis Jumat. Gitu. Nah, tapi di Sunda Kelapa kita ya kajian. Di antaranya yang memberikan materi kajian itu ya Bang Yusri. Bang Yusri, ya. Waktu itu masih muda sekali, selalu pakai jeans ya. Gitu. Iya. Bang Yusri. Itu yang tiap Jumat kasih materi soal. Materi ya tergantung temanya yang kita kasih gitu. Tapi hampir semua materi-materi hukum ya. Ada materi keislaman ya kita undang Bang Gufron ya, waktu itu senior juga. Kemudian ya Bang Kaban itu materi-materi Islam. Itu aktivitas di HIMI ya. Kemudian setelah itu saya kompercap cabang masuk menjadi pengurus cabang HIMI Jakarta. Karena masuk pengurus HIMI Jakarta, saya dikasih ruangan lah, kamar. Jadi berdomisili di Cilosari cukup lama. HIMI cabang Jakarta. Gitu. Kongres HIMI di Aceh, waktu terpilih Mas Herman Widiananda, waktu itu ketua umumnya Bang Saleh Halid, saya delegasi dari cabang Jakarta. Gitu. Delegasi cabang Jakarta, pulang terpilih Bang Herman Widiananda almarhum, ya kan? Kemudian
pulang dari Aceh, saya masuk PB HMI. PB HMI tahun berapa Bang? Tahun berapa? 94. Iya. PB HMI. Kemudian Kongres HMI di Jakarta. Saya sekretaris Panasco Panitia Nasional Kongres Panitia HMI. Nasional untuk Kongres HMI. Untuk Kongres HMI di Pondok Gede. Pondok Gede. Terpilih Ferry Mursidan Baldan. Bang Ferry almarhum. Ferry almarhum. Jadi waktu itu Terpilih saya sebagai ketua umum pada saat itu. Terpilih sebagai ketua umum Bang ketua Ferry. umum. Jadi dari Mas Herman Widiananda ke Ferry Mursidan Ferry Baldan. Mursidan Baldan. Di Kongres HMI Jakarta itu terpilih Bang Ferry Mursidan Baldan, saya sekretaris Panasco, Irgan Hairil Mahfudz ini mantan sekjen P3 itu ketua Panasco. Saifullah Yusuf Mensos yang sekarang itu wakil ketua Panasco. Kemudian ada lagi namanya Lena Mukti, Dubes Kuwait sekarang itu. Dubes Kuwait. Itu wakil ketua Panasco juga. Jadi saya jadi Pak Saifullah Yusuf itu bukan PM11 ya, bukan? Dia HMI itu. Oh, HMI. Dia HMI. Hanya memang kemudian masuk keluarga NU kan, pra NU ya. Mas kali ini sekjen kan, sekjen PBNU. Tapi ini basicnya awal itu dari HMI. Dia Korkom Unas itu. Korkom. Nah itu perjalanan di HMI. Setelah itu saya masuk namanya Fokusmaker, Forum Komunikasi Karya-Karyaan. Itu Bakonas Fokusmaker, Forum Koordinasi Studi Kekaryaan itu di bawah Soksi. Soksi ini pendiri daripada Golkar ya. Dari situlah saya mulai masuk politik ya, masuk di Golkar, Partai Golkar. Mulai dari saat itu belum partai, masih golongan karya ya. Masih golongan karya. Saya udah mulai masuk melalui Soksi itu, melalui organ kemahasiswaannya ya, Fokusmaker. Dari situ mulai masuk AMPI. DPP AMPI. Saya DPP AMPI itu 3 periode. Lama ya. Periode Agus Gumiwang, kemudian periode Fahri Andi Laluasa, periode Dev Laksono. Jadi 3 ketua umum saya pengurus AMPI. Itu AMPI itu. DPP AMPI. AMPI Maluku Utara, saat itu waktu periode Fahri Andi Laluasa, saya diberikan mandat untuk membentuk AMPI Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara. Karena konsekuensi pemekaran Maluku, lahir Maluku Utara, tentu harus bentuk provinsi kan. Maka saya kemudian dipercayakan DPP AMPI untuk membentuk AMPI Provinsi Maluku Utara. Dan saya tunjuk waktu itu Edi menjadi ketua umum DPD AMPI. Pak Edi Langkara. Menjadi ketua AMPI Maluku Utara. Jadi perjalanan di Golkar ya. Di Golkar ya. Nah di KNPI saya masuk ke DPP KNPI juga saat itu karena sudah di AMPI kan. AMPI merekomendasi masuk DPP AMPI. DPP KNPI menjadi wakil sekjen. Ketua KNPI-nya siapa ketua umumnya? Idrus Marham waktu itu. Oh, Idrus Marham. Jadi waktu Bang Idrus Marham ketua umum, saya wakil sekjen. Hanya memang saat itu saya sudah DPRD. Oh, terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Ini menarik nih ya Bang. Terkait dengan perjalanan hidup Bang Helmi tadi, lalu kemudian disinggung terpilih menjadi anggota DPRD Halmahera Tengah. Nah, Bang Helmi mungkin bisa menceritakan sedikit tentang kontribusi Bang Helmi selama menjadi anggota DPRD Halmahera Tengah itu seperti apa? Biar ini bisa menjadi informasi, bisa menjadi motivasi ya bagi generasi kita hari ini dan generasi kita yang akan datang. Ya, jadi pada saat itu almarhum Bang Gafur sampaikan ke saya, kamu jadi DPRD Halmahera Tengah. Karena saya kan berdomisili di Jakarta saat itu. Betul. Kamu jadi anggota DPRD Halmahera Tengah, nanti abang bilang supaya dicalonkan menjadi anggota DPRD Halmahera Tengah. Saya sampaikan tugasnya apa Bang? Ya kawal pemekaran. Berpindah ibu kota ya dari Tidore ke Ueda itu.
Saya jujur saja belum terbayang saat itu kenapa tugaskan itu ke saya gitu loh untuk menjadi anggota DPRD, karena memang saya waktu itu kan sangat aktif di DPP Golkar juga Ya, saat itu ya, kan. ya, ya. Tapi kemudian karena ditugaskan, saya laksanakan tugas itu dan kemudian terpilih menjadi anggota DPRD Halmahera Tengah. Begitu terpilih, alhamdulillah, memang saya bangga karena DPRD Halmahera Tengah yang menurut saya ini DPRD Halmahera Tengah anak-anak kampung. Karena hampir semua DPRD Halmahera Tengah zaman periode itu memang semuanya anak negeri, 3 negeri Pak Guru. Patani, Weda, ya, GB. Itu yang menjadi anggota DPRD. Jadi saya bangga sekali. Ini Periode kesempatan. 2004, 2009 itu. Ya, dan ketuanya kan almarhum Soksi saat itu. Almarhum Soksi. Soksi, Ibu Tiara, ya, wakil Ya. ketua, kemudian Almarhum Halit Iksan. Langkara, Pak Iksan, ya. Halit Langkara ya. Halit Langkara juga, Sudah almarhum Habibu juga. Almarhum itu, Habibu. ya. Jadi memang Ada Wilson Takuling. Iya, Nilson Takuling, ya. Nilson Takuling, Haji Talibdin. Haji Talibdin. Mustamir Arsyad Mustamin almarhum. Arsad. Ya, saya memang periode itu memang antara periode teman-teman senior ya, yang Halit Langkara, Habibu Haji Usman, Iya. Iksan Nur Pesi, Iya. kemudian generasi yang masuk DPRD baru ini Iya. kan kita ini. Termasuk yang anak almarhum negeri. Bang Yajid. Bang Yajid. Ini menurut saya ini tokoh-tokoh yang punya idealisme sangat kuat Luar biasa. terhadap daerah ini, cinta daerah luar biasa. Ditambah kita juga tidak kalahnya kecintaan terhadap daerah, tidak pernah berpikir diri kita Betul. untuk jadi apa saat itu. Penting daerah ini segera maju, ya, dipindahkan ibu kotanya, kemudian mulai bangun daerah. Ya. Jadi memang luar biasa saya anggap periode itu ya. Ya, Bang Helmi, ini biar bisa menjadi pengetahuan dari Iya. para penonton, pemirsa dan keluarga masyarakat. Pada saat DPRD Halmahera Tengah itu terbentuk, diperhadapkan dengan satu tantangan daerah yang luar biasa. Di mana kita tahu pada saat itu pemerintah pusat bahkan di DPR RI telah menyetujui di Maluku Utara itu ada beberapa daerah yang dibekarkan. Salah satunya di Halmahera Tengah itu disetujui untuk pemekaran Halmahera Timur Iya. di Maba sana, Iya. lalu Kota Tidore Kepulauan Iya. di Tidore, lalu Halmahera Tengah itu pindah ke Medan. Iya. Tantangan yang dihadapi Iya, pada saat itu. Nah, mungkin Bang Helmi bisa menceritakan sedikit DPRD secara kelembagaan itu membentuk pansus. Ya, jadi mungkin sebelum saya cerita soal pansus ya, mungkin saya coba setback ke belakang soal pemekaran ya. Ya. Pemekaran. Jadi Maluku Utara setelah menjadi provinsi, dari Maluku menjadi Maluku Utara, kemudian tentu harus dimekarkan juga Kabupaten Halmahera Tengah dari Maluku Utara. Untuk kepentingan terpenuhinya syarat satu provinsi Ya, dibentuk gitu. syarat dan juga sekaligus memperpendek Ya. pelayanan publik ya, Ya, kepada rakyat. tujuan pemekaran yang lain itu ya. Saat itu Kabupaten Halmahera Tengah udah mulai berjalan pemekarannya itu. Tim sudah jalan. Ya. Dipimpin oleh Hamid Usman, Pak Saiful Bahdur. Untuk Maluku Utara. Maluku Kabupaten Utara. Maluku Utara. Lahir Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Selatan Betul, dan lain-lain itu. betul. Gitu. Karena saya juga aktif saat itu di tim itu ya, untuk Betul. lobby-lobby di pusat, karena kebetulan Betul. di Komisi 2 itu ketuanya kan Ferry Mursidan Baldan almarhum ya. Betul. Kemudian Alex Litai. Pak Alex Litai. Ini tokoh-tokoh yang saya kenal baik ya. Ada Laude Jenny Hasma. Laude Jenny Hasma, betul. Kalau Ferry kan sama-sama Manase Malo. Manase Malo. Kebetulan Bung Ferry ini almarhum ini waktu dia Sekjen AMPI. Sekjen Nah, AMPI. saya pengurus AMPI juga saat itu. Pengurus AMPI. Begitu Jadi juga dekat ya, Bang. Laude Jenny juga saat itu pengurus AMPI juga. Laude Jenny Hasma, ya. Dan Pak Berni Tamara itu masih Golkar saat itu. Iya, 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 iya. Jadi kedekatan emosional ini mempermudah ya komunikasi. Komunikasi. Makanya teman-teman Maluku Utara saat itu Bang Saiful ya, kemudian Hamid Usman, saya ikut karena memang komunikasi ke Komisi 2 itu mudah. 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 Pada saat progres itu berjalan, Komisi 2 itu dengan teman-teman DPRD Maluku Utara saat itu dan provinsi, saya kemudian dipanggil Bung Alex Litai. Dinda dorong juga Halmahera Tengah.
Jadi saya telepon almarhum Soksi saat itu untuk siapkan dokumen-dokumen supaya kita dorong pemekaran Halmahera Tengah bersamaan dengan Maluku Utara. Bersamaan dengan Maluku Utara pada saat itu. Gitu. Alhamdulillah, kemudian saya dapat informasi dibentuk Bakor itu ya. Bakor, ya. Bakor. Ya, teman-teman mahasiswa saat itu kan saya ingat itu Bung Imo ya. Kemudian dan kawan-kawan termasuk Idrus Maneke dan Idrus sebagainya. Maneke. Saat itu. Dan Denny ya. Nah, saya kira itu teman-teman mahasiswa sangat aktif saat itu mendorong sama almarhum. Termasuk wakil bupati sekarang. Ahlan Jumadi. Ya senior Fagogoro itu Haji Hussein Nurdin ya. Almarhum Edi Langkara. Bung Edi, ya betul. Kemudian ada Fauji Al-Hadar. Ya itu betul. Juga aktif. Betul. Almarhum Muhdir ya, Odiani. Itu juga luar biasa memang aktif. Termasuk almarhum Talibdin, Pak Insinyur Yuslan Idris almarhum. Kemudian Pak Muhdin, ya. Kemudian Pak almarhum Pak Musa. Kemudian. Ini luar biasa. Dan itu poskonya itu di rumahnya Ishak Jailan. Waktu itu kan juga almarhum As-Segaf itu. Ya, itu sangat betul. aktif saat itu juga. Sebagai Segaf wartawan. Yahya. Segaf Yahya. Haji Anwar. Jadi kemudian memang, Haji Usman Saleh. Juga ada Jufri Yakuba, Iksan Palawapesi. Begitu juga rakyat kita di 3 negeri ini semuanya genggam gempita menyambut pemekaran saat itu. Jadi memang ini pemekaran yang menurut saya ini sangat dirindukan oleh negeri 3 ini, negeri Fagogoro ya. Dan alhamdulillah lahirlah kemudian kota Tidore, ya kan, kemudian Halmahera Timur dan Weda ya induknya itu kemudian pindah ke Suasio ke Weda. Nah disitulah mulai cerita soal pansus. Pansus yang pansus. Ya. Itu. Jadi memang setelah pemekaran itu ditetapkan oleh DPR RI dan pemerintah, lahir tiga ini, Kota Tidore, Halmahera Timur dan Halteng ini induk. Tidore pindah ke Weda. Itu juga bukan sekedar pindah, butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Jadi Bang Helmi, setelah disetujui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten kota di Maluku Utara, bahkan di bulan Mei tahun 2003 itu penresmian yang dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri ya, saat itu. Lalu ada Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno kalau saya tidak salah pada saat itu. Nah saat itu pula seluruh pemerintahan di kabupaten kota yang dimekarkan itu secara resmi melaksanakan aktivitas pelayanan kemasyarakatan dan memulai pembangunannya itu di ibu kota kabupaten masing-masing. Namun di Halmahera Tengah lagi-lagi mendapat tantangan yang luar biasa pada saat itu. Nah, mungkin Bang Helmi bisa menceritakan sedikit karena Bang Helmi ini anggota DPRD yang dipercayakan oleh rapat paripurna DPRD untuk memimpin pansus panitia khusus tentang perpindahan ibu kota kabupaten. Mungkin Bang Helmi bisa menceritakan sedikit. Jadi benar sekali, tantangannya juga masih harus berjuang saat itu ya. Bagaimana memindahkan sesuai undang-undang dari Tidore Suasio ke Weda sebagai induk ya. Ini butuh tantangan. Memang fasilitas infrastruktur kan di Tidore Suasio. Betul. Semuanya sudah siap. Ini yang menjadi masalah. Masalah kenapa? Karena memang udah lama kan saudara-saudara kita yang di birokrasi ini sudah nyaman, establish dia di Suasio ini. Jadi memang untuk memindahkan aktivitas ke Weda memang tidak mudah. Tidak mudah. Di lain sisi di Weda sendiri juga infrastrukturnya belum siap. Betul. Tetapi karena kita semua ini anak kampung, anak 3 negeri ini, anak Patani Weda GB, ya, ini pulang kampung ini. Pulang kampung. Jadi komitmen kita pokoknya pindah, harus pindah. Apapun ceritanya harus pindah. Gitu. Oleh karena itu kemudian lahirlah pansus itu. Pansus. DPRD. Bang Helmi sebagai ketua pansus pada saat itu ya, apa kerja-kerja yang
dilakukan oleh Pansus pada saat itu, Bang? Ya memang kerja Pansus saat itu kan kebetulan ketua Pansus kan Bung Abdurrahim Modiani ini Nah, Bang Helmi yang ketua Pansus. iya sekretaris Pansus kan Bung Imo Iya, waktu itu. betul. Bung Imo, ada teman-teman yang lain juga, Ibu Tiara Betul. dan lain-lain. Nah, ini langkah pertama yang dilakukan itu turun ke lapangan, dialog dengan masyarakat Weda, tinjau, sekaligus melihat kira-kira gedung mana, rumah mana yang bisa kita tempati, kemudian gedung mana yang bisa jadi aktivitas kantor sementara ya untuk perpindahan ini. Kemudian ada TK yang kita jadikan kantor ya. Pokoknya semua fasilitas di Weda itu kita yang inventarisir, kemudian ini tentukan dinas-dinas mana dulu yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Itu kemudian kita dorong pindah ke sana. Masyarakat Weda juga luar biasa, berharap segera pindah saat itu. Jadi rumah-rumah juga disiapkan bagi teman-teman DPRD yang memang termasuk saya yang tidak punya rumah di Weda, itu di ujung-ujung itu. Kita kontrak rumah kumuh itu. Rumah kumuh itu tinggal di pantai itu. Di pantai. Mandi numpang di tetangga. Iya, karena tidak ada air yang layak yang bisa digunakan untuk mandi pada saat itu. Iya. Kalau buang air ke laut, loncat ke laut. Ke laut. Mandi numpang di sebelah. Jadi memang luar biasa. Tidak ada MMCK-nya pada saat itu. Belum. Ada rumah tertentu ada. Ya, jadi keterbatasan infrastruktur itu memang tantangan kita. Bagaimana segera mendorong supaya segera dibangun kantor-kantor itu, kan? Perumahan DPRD, perumahan dinas. Oleh karena itu kemudian setelah Pansus turun ke lapangan, ketemu dengan masyarakat, ya kan, kemudian infiltrasi rumah dan kantor-kantor bisa digunakan, kemudian mulai berjalan sidang-sidang itu. DPRD berkantor sementara di sekretariat. Ya, di gedung serbaguna itu. Serbaguna. Yang punya kecamatan. Ya. Mulailah DPRD pindah. Penetapan DPRD beraktivitas di Weda. Karena kalau kita tidak mendahului, ini tidak bakalan jalan. Ya. Itu kalau tidak salah itu Bang, tahun 2005. Iya. Ya. 1 tahun setelah DPRD periode 2004-2009 itu dilantik. Iya, iya. Pelantikan DPRD hasil pemilu tahun 2004 pada saat itu. Itu pelantikannya dilaksanakan di Weda. Iya. Di gedung pertemuan. Di gedung pertemuan. Dan di gedung pertemuan itu kemudian menjadi gedung aktivitas DPRD Halmahera Tengah. Jadi paripurna di situ, rapat-rapat komisi di situ. Jadi memang luar biasa perjuangannya itu. Pemerintah daerah sendiri masih di Tidore Swasio. Tapi karena setiap rapat kerja DPRD, rapat kerja komisi, paripurna itu sudah di Weda. Iya. Mau tidak mau, itu kemudian mereka juga secara pelan menyesuaikan aktivitasnya di Weda. Iya. Dan pelantikan DPRD di Weda itu karena saking bangganya tokoh-tokoh Halmahera Tengah itu, tokoh-tokoh ini seperti Bang Gafur itu hadir, iya, almarhum hadir pelantikan benar. DPRD Halmahera Tengah di Weda, iya, karena bangga bahwa negerinya ini sudah juga jadi kabupaten. Jadi memang luar biasa perjuangannya itu. Nah, itu baru saya tahu, kenapa almarhum dulu dorong saya supaya jadi anggota DPRD. Mungkin maksudnya supaya segera pindah ibu kota. Oke Bang, pada saat itu DPRD Halmahera Tengah dalam hal ini Pansus yang dipimpin oleh Bang Helmi itu juga pernah melakukan RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI. Iya. Coba Abang bisa menjelaskan sedikit, bisa menceritakan. Ya, jadi pada saat DPRD mendorong segera pindah aktivitas di Weda, kemudian pemerintah daerah sendiri berargumentasi bahwa undang-undang tidak menjelaskan harus segera pindah ke Weda. Iya, betul. Penegasan itu tidak di undang-undang. Betul. Oleh karena itu ada isu-isu liar begitu ya pada saat itu. Isu liar bahwa ya kita tetap di Tidore aja karena undang-undang juga tidak menjelaskan itu. Iya. Pada saat itu informasinya seperti itulah. Oleh ke DPRD kemudian kita lakukan hearing ya dengan Komisi 2 saat itu. Kebetulan waktu itu kan masih ada Alex Litai, ada Ferry Mursid Al-Badan sebagai ketua. Betul. Kita minta penegasan. Ini ada Bang Gafur juga. Ada Bang Gafur saat itu. Kita minta penegasan. Ini sebenarnya undang-undang ini harus segera pindah atau tidak gitu loh. Iya. Nah, ditegaskan oleh Komisi 2
harus segera pindah begitu ketok palu. Itu kemudian menjadi modal kita pulang kemudian bentuk pansus perpindahan ibu kota itu. Betul. Itulah mulai bentuk pansus. Untuk pansus, untuk menyiapkan segala macam kebutuhan, menginventarisasi segala macam keperluan ya yang dibutuhkan pada saat itu. Ya. Dan singkat cerita, pemerintah daerah dan DPRD pada saat itu atas kolaborasi, atas sinergitas, kerjasama yang baik, perlahan menyiapkan infrastruktur di Weda sebagai pusat pemerintahan pada saat itu. Dan hari ini kita lihat sendiri Halmahera Tengah sudah mandiri ya. Alhamdulillah. Mandiri ya. Di penghujung diskusi kita ini bisa memberikan semacam pesan untuk generasi muda dan para politisi yang ada di Halmahera Tengah. Silakan. Ya, jadi Maluku Utara ini menjadi provinsi itu perjuangan. Tidak diberikan ya, sia-sia begitu. Ini bukan free-free, orang Ternate bilang bukan free-free, perjuangan. Itu provinsi juga begitu. Bukan hadiah ini. Bukan hadiah, ini perjuangan. Perjuangan. Begitu juga kita di Halmahera Tengah ya, itu juga perjuangan. Dan sebenarnya perjuangan pemekaran ini kan bukan baru pada saat itu, sudah lama orang berteriak rakyat pemekaran ya, segera didorong pemekaran. Tapi kan butuh perjuangan panjang, gitu. Baru kemudian lahirlah pemekaran itu. Momentumnya memang pas ya untuk segera pemekaran. Saya masih ingat waktu kita DPRD itu setelah perpindahan ibu kota di Weda, ya kan, kita udah aktivitas di Weda. Tantangan kita kan infrastruktur saat itu. Oleh kita semua teman-teman DPRD ini, karena anak kampung ini, 3 negeri ini, bersepakat harus segera APBD kita itu fokus bangun infrastruktur, kantor bupati, dinas-dinas, kantor DPRD, kemudian perumahan dinas-dinas, perumahan anggota DPRD. Nah, itu periode. Dan hari ini saya terus saja bangga saya lihat. Periode 2004-2009 itu hasil daripada anggota DPRD pada periode itu, pada periode kita ya, saya kira ya. Benar sekali. Nah, saya berharap memang spirit perjuangan itu juga generasi selanjutnya teruskan pupuk semangat, karena memang tantangan kita masih besar. Masih besar. Walaupun memang hari ini kita bersyukur ada potensi daerah kita yang hari ini tambang nikel ya. Benar. Perusahaan besar, investasi besar masuk di daerah kita ya, bahkan tenaga kerja kalau tidak salah 60 ribu hari ini. Tapi kan di sisi lain ya, ini kita syukurilah tenaga kerja lahir ini. Pertumbuhan ekonomi juga cukup tinggi. Maluku Utara itu, apalagi Halmahera Tengah ya. Maluku Utara bahkan sampai 26% pertumbuhan ekonomi. Nah hari ini kalau tidak salah kan 12% ya, lebih pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Walaupun pusat itu nasional hanya 4,sekian%. 4,sekian% ya. Kita 12%. Targetnya 5%, tetapi belum capai. Hanya 4% sekian. Nah, ini satu rahmat menurut saya, pertumbuhan ekonomi ini yang cukup tinggi. Tapi kemudian tantangan kita ini, gimana pertumbuhan ekonomi ini juga bersamaan juga ada kemiskinan yang berkurang, rakyat semakin baik tingkat kehidupannya. Ini tantangan kita. Nah, ini saya kira memang baik pemerintah daerah provinsi maupun DPRD provinsi dan pemerintah Halmahera Tengah ya, kemudian DPRD, ini tantangan. Nah, bagaimana kehadiran tambang dengan investasi besar itu, ya kan, bahkan internasional saya kira terbesar itu. Dunia. Ini memberikan nilai manfaat juga bagi masyarakat, begitu. Karena kalau tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat, ini kan sebenarnya kita belum sampai pada membangun masyarakat kita menjadi pelaku pembangunan. Kalau ini menjadi objek ini, kita menjadi bagian penggerak pembangunan, tapi sekedar numpang bangun di daerah Maluku Utara, kira-kira begitulah. Jadi ada terminologi pembangunan di Maluku Utara dan membangun Maluku Utara itu kan beda itu. Kalau membangun Maluku Utara itu masyarakatnya juga ikut bangun. Tapi karena pembangunan di Maluku Utara, masyarakatnya tidak bangun. Yang bangun itu kita berharap kan masyarakatnya di pelaku pembangunan. Itu ujung daripada pembangunan itu kan masyarakat menjadi pelaku pembangunan. Nah itu tantangan kita saya kira. Baik Bang, kita udah di penghujung diskusi ini. Terima kasih
Bang Helmi atas kesediaan waktu, bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi informasi di podcast ini. Semoga ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya kepada penonton, kepada pemirsa Rahim Oriani Channel. Terima kasih kepada sahabat Rahim Oriani yang telah mengikuti dan menonton acara ini mulai dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa subscribe, kemudian like, kemudian share dan komentar agar bisa mendapatkan konten-konten yang lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi untuk wabarakatuh. kita semua. Terima kasih Bang.